Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membahas tentang PowerPoint, tentang strategi, struktur, dan hasil dalam suatu usaha. Perkenalkan, nama saya Erica Surya. Saya Elsa Fitria Kurniawati. Saya Sri Rezeki. Saya Elia Fedela Alifa. Nah, untuk usaha sosial sendiri yaitu usaha yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menimbulkan dampak positif baik secara sosial, budaya, dan lingkungan. Sedangkan kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana kita menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi bawah yang terpinggirkan. Karena kewirausahaan sosial ini biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Selain itu juga ada beberapa tujuan usaha sosial nih. Yang pertama untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau memberikan kesempatan dalam mempelajari keterampilan tertentu bagi masyarakat. Misalnya nih, menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas atau memberikan pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang sedang menganggur atau sulit mencari pekerjaan. Yang kedua, untuk memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat yang belum tersedia di suatu tempat seperti pelayanan kesehatan, kegiatan kesenian atau kegiatan kepemudaan di daerah yang terpencil. Yang terakhir, menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan dampak positif dari usaha sosial yang dijalankan. Sudah. Nah, dalam setiap perusahaan kan ada itu ya yang namanya strategi dalam usaha, struktur organisasi dalam suatu usaha, dan hasil dalam suatu usaha. Nah, menurut teman-teman, apa nih strategi dalam usaha itu? Kalau menurutku sih, strategi itu arus keputusan atau tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu mencapai suatu sasaran perusahaan tersebut. Oh, seperti itu. Kalau yang lain? Kalau menurut saya strategi yaitu upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi secara dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis guna untuk mencapai dan memenuhi tujuan bisnis. Kalau menurut saya, strategi usaha adalah perumusan rencana dan kebijakan jangka panjang perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Aku ada tambahan nih tentang jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Ini menurut Fred R. David ada 4. Pertama, strategi integrasi vertikal. Nah, strategi ini itu menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor atau pemasok dan para pesaingnya. Misalnya akuisisi atau membuat perusahaan sendiri. Saya kasih contoh tentang PT Kimia Farma. Kalian tahu kan? Oh iya, yang bergerak di bidang obat-obatan ya. Itu kan perusahaan beliau mendirikan apotek Kimia Farma. Ya, seperti itu contohnya strategi vertikal, membuat perusahaan sendiri. Nah, kedua, strategi intensif. Strategi intensif itu memerlukan usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Misal kalian tahu iklan Coca-Cola enggak? Baru. Iya. Bintangnya siapa? Cristiano Ronaldo bukan? Iya. Bukan itu, BTS itu Tokopedia. Main Blackpink bukan ya? Bukan. Kan itu Shopee, Rek. Oh iya. Ini Coca-Cola yang terbaru itu loh, Rek. Siapa ya? Ya nggak tahu juga, lupa aku. Yang pokoknya intinya ada trennya yang Coca-Cola ber itu loh. Nah, itu kan kenapa perusahaan Coca-Cola melakukan itu? Karena untuk menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola kita bisa menambah energi gitu, menambah bersemangat. Ya, jauh lebih bersemangat gitu loh. Nah, itu salah satu contoh strategi intensif. Jadi mungkin tujuan dari kata ya itu bersemangat, berenergi. Tujuan dari kata itu mungkin untuk bersemangat atau berenergi. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada strategi diversifikasi, di mana yang dimaksud itu untuk menambah produk-produk baru. Seperti kalian tahu perusahaan mobil Honda atau Suzuki itu. Itu kan perusahaan mobil kan.
tapi kan ada versi membuat produk yang seperti sepeda motor kayak gitu. Berarti produksi lain Oh, selain Ya, mobil. selain mobil. Mengeluarkan jenis baru Ya, gitu ya. kayak gitu. Itu strategi diversifikasi. Yang keempat itu ada strategi bertahan. Maksudnya itu agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kebangkrutan dari perusahaan itu sendiri. Kayak gitu. Seperti itu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Untuk yang terakhir berarti perusahaan memiliki cara lain untuk mengatasi kebangkrutan Ya, itu sendiri ya. Seperti Oke. itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pendapat teman-teman yaitu strategi adalah keputusan atau tindakan yang diambil untuk membantu pengusaha atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, setelah kita membahas tentang strategi dalam usaha, kita juga akan membahas struktur dalam organisasi suatu perusahaan. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apa sih struktur organisasi dalam suatu perusahaan itu? Menurut saya dulu ya, struktur perusahaan atau organisasi itu adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen perusahaan yang menyusun sebuah perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusianya yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki porsi dan fungsinya masing-masing. Iya. Seperti itu. Kalau menurut saya, struktur usaha adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, kalau menurut saya sendiri, struktur adalah pengaturan atau pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem yang terorganisasi. Nah, ada lagi nih unsur-unsur struktur dalam organisasi. Struktur organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu 1. Spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja, dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja, yaitu departementasi. Contohnya, seorang akuntan akan mengerjakan pekerjaan akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Standarisasi aktivitas merupakan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin kelayak dugaan aktivitasnya. Contoh, seorang pekerja bagian produksi harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Contohnya, seorang bawahan harus melaporkan pekerjaannya kepada atasannya. Yang keempat, yang terakhir, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Contohnya, manajer produksi akan mengambil keputusan mengenai jumlah produksi. Jadi sesuai bagiannya gitu. Iya. Jadi kesimpulannya dapat saya simpulkan, struktur organisasi itu adalah susunan individu dari sebuah perusahaan yang berkaitan antara satu sama lain yang dibuat dengan tujuan untuk menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan jabatan. Nah, setelah kita membahas semua ini, kita juga akan membahas hasil dalam usaha sosial. Nah, menurut Mbak, apa sih hasil usaha dalam sosial itu? Menurut saya, hasil dalam usaha sosial adalah mampu secara mendalam mengeksplorasi masyarakat dalam studi organisasi dan manajemen strategi perusahaan yang mapan, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam masyarakat bisa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, hasil usaha itu ada 2 jenis, guys. Iya. Ada bagi hasil sama bagi hasil kotor. Kalau bagi hasil itu kesepakatan membagi keuntungan itu berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi oleh operasional atau bagian produksi, ongkos produksi gitu. Kalau bagi hasil kotor itu pembagian keuntungan dari dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi oleh harga pokok penjualan tersebut. Oh, jadi mungkin maksud Mbaknya ini bagi hasil ada 2 ya. Yang pertama apa tadi? Bagi hasil sama bagi hasil kotor, kayak bersih sama kotor gitu. Iya, mungkin yang bersih keuntungannya itu
dihitung. Ya, Keuntungannya itu dihitung dari pendapatan yang sudah dibagi dengan ongkos produksi atau Iya, operasional. gitu. Sedangkan bagi hasil kotor, pembagian keuntungan hasil usaha dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga produk itu ya, Ya, harga seperti produk itu. penjualan. Oke, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau sesuatu yang kurang benar, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.